Gladys. Aku Shaina Mahira. Aku Tasya Shalom. Dan aku Sheila Widya. Jadi kita mau ngapain nih sekarang? Kita mau ngomongin konsumerisme di tingkat global nggak sih? Konsumerisme ya, global. Nah, Global apa deh? berhubungan sama global, kalian pernah dengar globalisasi nggak sih? Pernah apa ya? Kayak mendunia gitu nggak sih? Kayak ada kata global. Bener banget. Jadi globalisasi itu definisi katanya sendiri merupakan proses mendunia. Nah, definisi lebih lanjutnya, jadi proses suatu individu atau suatu hal, suatu kelompok yang dimana mereka itu mendunia. Jadi satu dunia ini tuh saling terhubung gitu loh. Contoh simpelnya nih, dari adanya teknologi informasi, kita bisa tahu berita-berita dari luar negeri nggak sih? Kayak misal berita tentang Palestina sama Israel. Jadi sebenarnya globalisasi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga gitu. Nah, tapi berhubung dengan judul kita tadi, yang konsumerisme tingkat global. Iya. Itu apa deh konsumerisme? Jujur belum pernah. Kalau setahu aku sih ya, konsumerisme itu kayak gaya hidup atau kayak kebiasaan orang tuh kayak mereka sering beli barang tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan mereka. Ini contoh simpelnya nih, orang beli HP versi terbaru tapi sebenarnya tuh HP mereka yang lama itu sebenarnya masih bisa berfungsi dengan baik, tapi karena ya itu ada budaya konsumerisme mereka jadi kayak beli terus-terusan semua versi terbaru HP gitu. Ini baru beli HP baru. Tapi berarti konsumerisme tuh kayak boros gitu ya. Mungkin kalau istilah zaman sekarang tuh kayak impulsif buying ya. setuju banget. Jadi kayak mereka tuh beli hal yang sebenarnya tuh kayak yang nggak penting-penting banget gitu. Berarti mungkin kayak orang-orang yang konsumerisme ini yang mentingin status sosial mereka nggak sih? Bisa Kayak jadi maunya sih. kelihatan mewah gitu. Bisa jadi karena FOMO juga. Kayak sekarang kan banyak orang-orang yang FOMO yang pengen ikut-ikutan orang lain. Jadi kayak Benar-benar. Kayak dari influencer gitu nggak sih biasanya? Iya, bikin tren FOMO. Ya jadi itu sih kurang lebih definisi dari konsumerisme sama ciri-cirinya. Nah terus ada nggak sih kira-kira contoh konsumerisme? Nah, kebetulan nih kita udah punya nyiapin beberapa hal-hal atau topik-topik fenomenal yang udah terjadi di beberapa bulan atau beberapa Tahun lah ya. Tapi ini acak ya. Jadi Acak. kita ini. oke. Jadi kita coba ambil salah satu. Nah, kita bahas satu-satu. Apa yang kita dapat? Blind Oh my god. Oke, kebetulan jalan sama dia. Kebetulan banget nih di Iya, sana pas nih banget. ada contoh blind box-nya. Coba kita ambil satu-satu. Iya, lucu banget ya. Lucu banget sumpah. Iya lagi ini warna-warni kayak gini. Nah bisa nggak sih dijelasin satu-satu dulu nih? Ini apa dulu nih? Dari di situ Dari deh. Sheila. Oh, dari aku. Ini blind box. Ini blind box ini. Ini blind box. Ini lah bubu. Dia tuh kayak ini apa sih Boneka bebek gitu? gitu Iya, ya? boneka bebek gitu. Kan bebek tuh. Apa labu tuh monster ya? Oh iya benar. Maksudnya dia ada topi bebeknya, pakai baju bebeknya. Monster imut nih. Iya. Terus Kalau ini apa kita sama nih? Iya. Kalau kita sama nih. Oh, ini yang versi stage. Blind box Stitch ya. Nah Betul. dari boneka-boneka lucu ini apa sih hubungannya sama konsumerisme? Coba asal-usulnya gimana nih guys? Asal-usulnya lah bubu. Jadi kalau nggak salah asal-usul bubu nih ya, kalau aku lihat di internet gitu tuh gara-gara ada satu influencer di mana dia tuh make gantungan kunci bubu ini, terus gara-gara influencer ya pasti kan rame banget nih di sosial media, semua orang jadi pengen ikut-ikutan, pengen beli. Apalagi itu influencernya terkenal secara internasional Parah gitu ya. banget, parah. Jadi kayak satu dunia nih yang kena dampaknya. Iya. Terus aku pernah lihat kalau misalkan satu labu ini atau satu boneka blind box gini itu bisa dijual sampai ratusan atau bahkan jutaan. Gila banget ya. Masa boros Boros Untuk banget ya. satu doang. Berarti salah satu contoh bentuk konsumerisme dari labu ini tuh berupa impulsif buying yang tadi aku sebut, Iya. bener nggak sih? Jadi impulsif buying itu tuh merupakan apa ya, kayak pembelian yang dilakukan secara berlebihan atau impulsif gitu. Kayak nggak mikirin, yang penting beli karena FOMO. Bener banget. Dampak tuh udah masuk dampak. Karena biasanya juga kan kalau misalnya yang beli kan kalau dilihat banyak kan cewek ya. Iya. Cewek kan suka yang lucu-lucu jadi dia ya udah ini lucu beli deh. Mungkin itu salah satu faktornya ya tadi FOMO, karena FOMO pertama, terus karena visualnya juga lucu, Lucu gitu banget. Terus kan. kan ada pengaruh dari influencer yang tadi yang Iya, viral itu. bener banget. Ditambah ketagihan, karena kalau misalnya kita nggak dapet nih yang kita nggak dapet, kita bakal beli lagi sampai kita dapet Apa yang kita mau? Iya, apa yang kita mau, bener banget. Jujur ini bukan secretnya, jadi pengen beli lagi nih. Nah ini contoh nyatanya nih, karena blind box itu sendiri tuh kayak kita tuh nggak tahu kan Iya, apa yang ada gambling. isinya. Iya gambling, dan kita tuh berharap sama kita pengennya ini nih. Kalau kita nggak dapet ya kita beli lagi Lagi sampai sampai dapet. sampai dapet. Bener banget. Terus kayak kira-kira apa sih dampaknya terhadap masyarakat nih, apalagi ini kan tingkat dunia gitu kan? Udah dampak negatifnya? Apa yang udah dampak negatif? Ya yang tadi kita bilang ya Yang boros jelas sih. ya sih. Yang jelas Iya. Yang jelas tuh boros, karena kalau lihat-lihat boneka kayak gini yang akhirnya cuma jadi pajangan, Iya. harganya jutaan tuh kayak yang nggak worth it gitu. Sebenarnya nggak Tapi sebanding sama jujur, fungsi. Tapi jujur, kalau misalnya dilihat, ini juga ada dampak positifnya. Apa tuh? Itu yang kayak kalau misalkan yang jual ini nih, itu pasti bakal rame dong. Iya. Nah itu bisa jadi ningkatin perekonomian secara global lagi. benar-benar. Karena ini benar-benar nggak cuma di Indonesia doang nggak sih? Iya. Sebenarnya Terus seluruh dunia tahu akses apa itu lagi. labu bu sama blind box. Iya sih. Oke, gimana Coba kalau kalian kita- komen itu worth it atau
enggak sebenarnya. Coba, worth Tapi it kalau menurut kita atau ini enggak? enggak worth Eh, it. tapi Enggak. coba kita kasih pendapat satu-satu Oh nggak? ya, boleh. Boleh. Dari siapa nih? Dari Siapa? Shana. Dari China. Menurut aku worth it atau enggak ya? Sebenarnya menurut aku karena ini subjektif sih ya. Menurut aku sih kurang worth it sih, karena ya sesuai yang aku bilang tadi sih, karena ini tuh ujung-ujungnya cuma bakal jadi pajangan. Dan kalau seandainya udah nggak tren juga, ya ujung-ujungnya kita simpen doang ya nggak sih? Sedangkan harga tuh bisa sampai 500.000 sampai 1 juta. Ya ampun. Tapi menurut aku sendiri kalau misalkan emang dia masih terjangkau alias bukan yang kayak sampai jutaan gitu, Iya. masih termasuk worth it gak sih? Iya sih. Karena ini juga jujur menurut aku lucu ya. Lucu banget, parah. Kalau dari aku sendiri juga sih, ini lucu banget. Kalau sebenarnya sama yang aku sependapat banget sama yang Gladys, kalau misalnya harga ini under kayak berjuta-juta atau under ratusan ribu ini maksudnya worth it banget. Tapi kalau udah kayak sampai berjuta-juta dan kita ngabisin uang berjuta-juta hanya untuk benda yang bakal digantungin dan nggak bakal kita gunakan untuk hal-hal lain, nggak worth it. Kalau menurut aku sendiri, ini tuh bisa worth it bisa enggak. Karena kalau misalkan ya sama aja sih sebenarnya kalau misalkan harganya ya enggak terlalu mahal. Kan ada yang mahal yang enggak kan. Iya, Kayak benar-benar. ada yang mesti terjangkau. Itu kayak ya Masih bisa lah masih ya. bisa lah ya Iya. buat dibeli. Apalagi kan ini tuh pernah ada kasus, bukan kasus ya, Apa tuh? aku dapat info gitu dari TikTok. Jadi ada ibu-ibu beli labu buat anaknya. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian tuh ibunya udah nggak ada. Nah itu tuh kayak kasian banget. Ya jadi kayak ampun. ini tuh Kenangan bukan terakhir gitu ya? cuma yang buat dipajang gitu. Jadi kayak ya ini bisa buat bikin orang bahagia. Berarti lagi-lagi tergantung sama pribadi masing-masing. Iya. Benar-benar. Asal nggak FOMO-FOMOan pasti worth it kok. Iya. Iya. Kalau Tergantung kalian kita. gimana nih? Komen di Coba bawah. komen di bawah. Ya, Favorite labu buat aku ini deh kayaknya bebek. Apa yang ini nih? Aku nggak labu, aku mau stitch. Oke. Apa? Oke. Selain labu bu, ada dong yang lain. Ada, ini masih banyak, masih banyak. Oke, bisa. Udah kita tidurin aja. Ya tidurin aja ya. Lanjut. Agak susah ya. Coba, coba, Tasya, Ayo, Tasya, Tasya, Tasya. Boleh. Coba kita besar lagi. Jeng 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Ya, apa? Coklat Dubai. Tapi bentar, aku mau nanya. Kalian pernah makan coklat Dubai nggak sih? Aku pernah. Aku nggak pernah. Jujur nggak? Aku jujur pernah, tapi itu juga punya teman aku gitu. Maksudnya tapi bukan coklat Dubai yang aslinya nggak sih? Karena Oh, kita iya? beli merek, kalau aku nyobainnya merek lain. Oh gitu. Cuma tetap Coklat Dubai, iya. Jadi aku doang yang nggak pernah guys. Berarti Sheila nggak FOMO. Nah, iya, berarti ini contoh baiknya nih gini nih. Contoh baiknya adalah aku. Kenapa? Coba sekarang kita tanggepin rasa menurut kalian gimana? Kayak worth it untuk sampai seviral itu kah rasanya? Mungkin Dari siapa kayak dulu nih? salah satu bentuk konsumerisme dari coklat Dubai itu udah jelas gak sih? Kayak Iya. kita jadi beli, apalagi kalian pernah lihat gak sih kayak di Instagram ada influencer atau mungkin teman kalian sendiri yang misalnya ke Dubai beneran nih, terus open just tip. Iya, open just tip. Iya kan? Open just tip. Terus kayak open just tip itu harga tuh bisa sampai berkali-kali lipat. Iya, iya. Dan itu cuma buat satu coklat. Dan itu yang bisa dibikin sendiri sebenarnya. Iya, Bahkan sebenarnya iya. resepnya tuh kita udah tahu semua kan. Iya, benar. Ada kunafanya, ada Coklatnya. manfaatnya gitu kan. Pistachionya gitu kan. Iya. Menurut aku sendiri rasanya tuh ya udah kayak bukan udah yang nggak sih? bukan yang spesial banget gitu Iya. loh. Kayak cuman ya coklat tapi ada crispy-crispy-nya dikit lah. Iya. Kalau buat kamu gimana? Aku sih sebenarnya kayak rasa coklatnya sih ya enak, manis gitu. Kayak berbeda dari coklat-coklat yang biasanya ada sebenarnya kalau makan coklat itu kayak nggak hanya manis doang, tapi kayak ada rasa pistachio-nya, terus kayak ada crunchy-crunchy-nya. Tapi menurut aku ya udah spesialnya di situ doang. Kayak menurut aku nggak worth it sampai ngeluarin berapa sih? Jutaan, ratusan gitu ya. satu bar coklat. Nah kalau aku sendiri jujur waktu pertama kali makan coklat Dubai tuh aku malah ketagihan karena menurut aku tuh enak kalau menurut aku ya. Iya. Karena kayak dalamnya itu kan asin ya, Iya. terus jadi kayak crispy juga, terus di luarnya tuh coklat manis gitu. Tapi menurut aku kalau buat sampai beli yang ke Dubainya langsung tuh kayaknya rada gimana ya, berlebihan gitu Iya. coba buat satu makanan. Sedangkan kita tahu di Indonesia juga banyak kan, maksudnya brand-brand lokal yang bikin juga, dan menurut aku ya itu enak juga gitu loh. Menurut dari Sheila aku nih belum pernah coba kan? Aku belum pernah nyoba, jadi aku nggak bisa mendeskripsikan rasanya kayak gimana. Cuman kalau dari yang aku lihat, sebenarnya ada dampak positifnya. dari Apa tuh? coklat Dubai. Apa tuh? Nih kan itu berawal dari Dubai ya? Iya nggak sih? Iya, Iya, iya. namanya Dubai. coklat Dubai gitu kan. Dubai. Nggak mungkin dari Jepang. Nah itu bisa bikin apa ya? Yang tau nggak sih yang di toko-toko yang coklat, jualan coklat gitu Oh, kan dia bisa buat terinspirasi juga, gitu ya? terinspirasi dia buat Benar-benar. juga, terus akhirnya dia dijual belikan. Mungkin jatuhnya kayak UMKM gitu bisa nyoba Buat juga. buat Iya. jual gitu Ini ya. biasanya Ekonomi jauh- Indonesia juga naik lagi. Iya. Biasanya apa namanya? Uang apa sih? Pembayarannya. Harganya bisa lebih bisa turun. lebih turun. Oh, iya. Oh, iya, dan mungkin kalau secara global ya mungkin ini dampaknya nggak terlalu besar, cuma pasti ada aja nggak sih orang kaya gabut yang rela malah beli tiket ke Dubainya langsung gitu kan, cuma untuk coklat itu. Cuma ya kalau dari segi perekonomian jelas menguntungkan gitu kan. Cuma ya Untuk orang-orang yang FOMOan nah, tapi ini dia nih. nggak bisa beli langsung tuh rasanya kayak negatif juga nggak sih? Kayak mereka Iya. sampai bela-belain nabung kayak cuman untuk beli sebatang coklat itu doang. Dan viral coklat Dubai ini disebabin lagi-lagi karena FOMO ya. Iya, Kayak Bukan konsumerisme itu FOMO. yes, FOMO. FOMO sama dengan FOMO. Benar.
kayak ya seperti biasa nggak sih, ada influencer yang mungkin keluar beli coklat, nyobain dan akhirnya nyebar gitu ke masyarakat. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh kasihan karena nyebabin yang ada yang namanya kesenjangan sosial. Benar. Jadi kayak masyarakat yang Nggak pernah nyobain. nggak pernah nyobain atau mungkin kayak ya nggak bisa gitu ya belinya, lihat sekarang lagi viral banget kan makin Sedih. iya dan kelihatan banget gitu loh Bikinnya kesenjangannya maksudnya. juga nggak pakai pistasi loh. Iya. Bikinnya pakai keju. Sama gitu. Nah, Oh, mungkin gara-gara itu, gara-gara kefamuan itu mereka jadi nyiptain resep baru. Iya, Dan benar. pokoknya bisa Bisa menimbulkan kreativitas. Benar. Malah muncul varian-varian baru. Yang mana tahu lebih enak lagi. Iya, Bisa jadi, bisa jadi. bisa. Tapi ini emang suatu potensi besar buat UMKM juga nggak sih Iya. jatuhnya? Banyak kok yang kayak jual coklat Dubai tapi dengan Harganya ya lebih- miring-miring gitu Iya. lah. Pakai bihun. pakai bihun. Tapi ada yang pakai bihun. Iya, tapi aku pernah lihat bikin coklat Dubai pakai bihun. Iya. Biar crunchy-crunchy. Biar crunchy. Itu lebih ke aneh sih. Nah, jadi kan kita udah ngeliat nih gimana sih contoh-contoh dari konsumerisme. Tadi kan kita udah acak-acak nih. Ya. Gimana nih menurut kalian cara supaya kita nggak ikut-ikut konsumerisme? Karena dari tadi, Caranya. Iya lagi. karena dari tadi kita pas bahas-bahas ini udah kelihatan nih kita ada Jujur ya, jujur. agak Aku susah yang ya. FOMO. Jadi gimana nih menurut kalian teman-teman? Jujur, kalau dari aku sendiri ya guys, supaya kita bisa menghindari sikap-sikap FOMO ini, kayaknya daripada kita FOMO, mending kita meningkatkan kayak apa Budaya ya, kita nggak sih? budaya kita sendiri gitu. kualitas Kan kita ya. banyak nih kayak misal contoh yang tadi kita udah sebutin, Dubai coklat. Daripada kita sampai capek-capek nabung-nabung buang-buang duit untuk beli apa namanya Dubai coklat, mending kita meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan sumber daya kita dengan membuat alternatif lain, karena dengan itu kita juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Misalnya kayak UMKM gitu kali ya. Kayak tadi dibahas yang keju itu kan. Iya, kayak tadi kan tadi udah sempat di-mention tuh kayak Dubai coklat. Daripada kita jauh-jauh ke Dubai kan ya, mending kita cari bahan-bahan yang ada di Indonesia, kayak coklatnya beli di brand lokal, kunafanya juga ada di Indonesia, pistasionya juga ada. Ya kayak kita bisa membuat alternatif lain dengan harga yang lebih murah, tetapi kita juga meningkatkan kreativitas dan juga ekonomi di Indonesia gitu. Apalagi sebenarnya ini boneka tuh sebenarnya kita bisa buat sendiri juga kan. Kayak Iya. kita nggak harus beli di luar negeri gitu kan, nggak harus. Ini di sini tuh ada KW-nya. Bukan kawan sih, lebih ke Apa? barang Iya, lokalnya. barang lokalnya. Ini versi lokal dari Yang Labubu versi lokal ya. lebih murah dan bisa dibeli sama semua orang. Iya. Itu bisa ditambah mungkin kayak dibikin lebih lucu ya. Misalkan kayak ini boneka Labubu pakai kebaya, Iya, pakai iya, batik, itu Iya, lebih Bener lucu. banget. Kan itu justru kita lebih menguatkan identitas bangsa. Iya. Betul banget. Kayak kita menggabungkan identitas lokal sama bangsa. Iya. gitu. Jadi kayak misalkan ini stitch-nya pakai batik. Iya. Pakai ini konde. Belakon. Iya, betul. Itu bisa guys, kayak gitu. Nah, terus aku juga mau nambahin nih, mungkin biar mirip sama Sheila ya. Kalian tuh pernah nggak sih dengar istilah globalisasi? Globalisasi. Pernah dengar tapi gak tahu tuh apa? Nah, jadi globalisasi itu mungkin kalian tahunya globalisasi kali ya. Iya, iya, benar-benar. Nah, sekarang globalisasi itu gabungan antara global dan lokal. Oh. Jadi kayak kita tuh mengadaptasi kayak gini nih budaya-budaya global, terus kita adaptasi jadi budaya lokal biar lebih fit in lah ibaratnya fit di in. masyarakat Jadi kita. kayak Labubu nih daripada baju begini, ini kayak baju batik. Nah, coba gitu kan kita bikin versi lokalnya, mungkin ditambahin unsur-unsur budaya kita kayak Benar. tambahin batik lah, tambahin belangkon lah, Setuju. atau mungkin ya wayang apa segala macam. Iya. Kita belinya wayang, jangan Labubu. Iya, kita punya wayang Labubu Betul ya. betul. Wayangnya diganti. Aduh, oke. Labubunya diganti jadi wayang. Iya. Oke. Balik. Jadi itu mungkin Jadi mungkin beberapa ya. kayak secara nggak langsung kita sebenarnya bisa ya memanfaatin kayak fenomena konsumerisme yang tingkat global ini Iya. tuh buat apa ya, memberi manfaat buat bangsa kita. Mungkin dari perekonomian, Indonesia. mungkin dari kebudayaan. Kan kayak kalau misalnya kita bikin Labubu versi Indonesia Terus viral kan kayak semua orang tahu batik, semua orang tuh tahu wayang. dan semua orang tuh tahu Labubu kan. Terus Iya. kayak ngeliat Indonesia nih bikin Labubu versi negaranya sendiri. Iya, kreatif. Nah, itu bisa terkenal tuh. Apalagi di media yang mungkin masanya lebih banyak gak sih? Iya. Di zaman ini dimana semuanya viral. Viral. Tapi TikTok. sayang banget kayaknya belum ada ya. Belum ada. Apa kita bikin aja? Mungkin Mungkin kita kali ya. Mungkin kita bisa bikin kali ya. Di sini kita bikin komen aja kalian yang setuju. Di komen guys, di Kalian komen. setuju berapa apa like? Dan kayak ngomongin globalisasi juga waktu itu kita kalian tahu gak sih waktu covid deh itu tuh pernah ada tren hashtag berkain. Oh iya, Oh, iya, iya, iya. Jadi kayak kain Kain batik. Jadi Ya, kayak Yura Yunita itu. iya bener-bener Iya, iya. kain batik terus ya pakaian batik yang biasanya dipakai cuma saat hari-hari penting doang itu malah dijadiin casual gitu sebagai pakai pakaian jeans. pakai Iya. sehari-hari. Itu kan kita lebih apa ya? Lebih menganggap batik tuh sebagai keseharian kita Iya. gitu. Itu sih ya salah satu contohnya. Pokoknya kesimpulannya supaya kita bisa menghindari budaya konsumerisme, kita harus membedakan apa guys? Keinginan dan Kebutuhan. kebutuhan. Konsumerisme sama dengan FOMO. Hama, hama. Utamakan fungsi bukan gengsi. Nah, jadi Ya. karena kita udah bahas panjang kali lebar kali tinggi nih, semoga Volume teman-teman ya. Iya. Semoga teman-teman yang
dengar podcast kita ini mendapatkan manfaat. Insight baru ya. Insight betul, betul, betul. Mengenai fenomena konsumerisme ini yang sebenarnya tuh ada di sekeliling kita. tapi kita kan? kadang-kadang tuh nggak sadar. Kadang malah kita kebawa arus. Bener banget. Mungkin kayak salah satu penanggulangannya dengan apa yang udah kita sebut sekian podcast dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, and That's all from